Ada 9 manfaat paling tidak saudaraku seiman yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Yang pertama, sedekah itu akan mensucikan jiwa, akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat, maka sedekah salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan wa tuzakkihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada-dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Al-ayah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hai Muhammad yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah merasa memiliki iman kepada Allah, Allah memanggil kita semua. Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, seorang mukmin akan terlindungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas atau qala hatta yuhkama bainan nas. Dan hadis ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan dikatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim, yang artinya adalah setiap orang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh sedekahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang ditunggu untuk mengadili para hamba-hamba, atau kata Nabi SAW, hingga Allah memutuskan di antara manusia. Abul Khair, salah satu perawi hadis ini, setelah membaca dan menghafalnya, maka dia dikatakan oleh para orang di sekitarnya, tidak pernah lewat satu hari pun kecuali dia langsung bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang saja. Juga dalam hadis lain diriwayatkan Bukhari Muslim, sebagaimana disebutkan hadis yang cukup panjang, ada 7 orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, bagaimana dengan orang lain? Dia berusaha selalu bersedekah dan mengejar rahmat Allah dari situ. Yang keempat, sedekah akan menjauhkan dari musibah, cobaan, bahkan kematian buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan Tabarani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarahnya Sang Pencipta Allah, dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitati su'." Ketahuilah bahwasanya sedekah dapat memedam atau memadamkan amarahnya Sang Pencipta karena sudah melanggar dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah, hakikat daripada terhindar dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Sementara Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk ialah kematian yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya, betapa atau berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat sedang menghadapi sakaratil maut, atau terbunuh pada saat lari dari kancah peperangan, atau apapun yang merupakan penilaian manusia, itu adalah mati yang buruk. Yang kelima, sedekah adalah pelita kehidupan, akan memberikan cahaya pada wajah, pada tubuh, pada perilaku-perilaku, pada rumah tangga, pada usaha, pada interaksi dengan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, kullu nasi yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha." Bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Salat itu akan menjadi cahaya kehidupan, sementara sedekah akan menjadi pelita kehidupan. Sabar itu akan menjadi penolong, sedangkan Al-Quran bisa menjadi hujjah terhadapmu atau menjadi penolongmu. Apabila kau meninggalkannya maka dia akan menjadi hukuman bagimu, dan kalau kau mengamalkan isinya maka dia akan menyelamatkanmu. Setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya dan menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dan ada yang menghancurkannya dengan kemaksiatan. Yang keenam, sedekah itu bisa menebus seorang muslim dari hukuman Sang Pencipta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Beliau pernah berkata kepada umatnya, "Wa amurukum bis sadaqah, fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarrahu atau asarahu al-adu, fa awthaku yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah, faqal ana afdihi minkum bil qalili wal kathir, fa fadha nafsahu minhum." Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah, karena yang demikian itu seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya ke lehernya dan dihadapkan untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia pun berkata kepada orang-orang yang akan memenggalnya, "Saya menebus diriku dengan seluruh harta yang aku miliki." Akhirnya mereka pun melepaskannya. Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan, lalu sedekah hadir untuk membebaskan dia. Yang ketujuh, Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan. Sedikit dikeluarkan maka Allah akan berikan besar. Mengeluarkan satu kali sedekah apapun sifatnya, maka pada saat itu minimal balasan Allah 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka bernafkahlah di jalan Allah, pasti Allah akan menggantikan, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, "Ya ibna Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, keluarkan dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu. Juga dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa."
Tidaklah suatu hari lewat kecuali Allah menurunkan malaikat dua orang. Yang satu berkata, ya Allah, berilah ganti rezeki yang luas bagi orang yang berinfak. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan dan kesempitan hidup bagi orang yang kikir. Yang kedelapan, pahala sedekah tidak pernah terputus dan akan terus dipanen oleh orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus segala sumber pahalanya kecuali dari tiga, sedekah jariyah. Berapa banyak teman-teman sekalian celengan masjid yang lewat depan kita yang sudah jelas-jelas dipakai untuk aktivitas kebaikan, tapi kita sia-siakan, bahkan kita berusaha untuk mencari uang yang paling kecil, padahal itu akan menjadi amal jariah buat kita. Mungkin untuk pembangunan, tempat kamar mandi, atau mungkin biaya untuk kegiatan-kegiatan agama. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan, tapi orang sering melewatkan kotak amal tanpa memberikan sedekah. Berapa banyak orang miskin yang sudah minta depan matanya, maka syaitan membisikkan sambil mengatakan orang itu masih kuat, mungkin anak pinjaman atau apalah bahasa syaitan, dan dia masih bisa bernegosiasi dengan syaitan sehingga buku amalnya kosong dari sedekah pada hari itu. Padahal jelas-jelas itu akan menjadi penyebab bergulirnya pahala setelah dia meninggal. Atau ilmu yang bermanfaat, kata Nabi SAW, atau anak saleh yang mendoakan dia. Dan yang terakhir saudaraku seiman, yang kesembilan adalah sedekah akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ketahuilah sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Bahkan dalam riwayat dijelaskan kalau Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qad faqala la." Tidak pernah Rasulullah SAW dimintai sesuatu lalu dia mengatakan tidak. Juga dari Anas bin Malik beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah SAW alal islami syai'an illa a'tah, wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini, faraja ila qaumi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr." Tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu kecuali pasti beliau selalu memberi. Bahkan beliau pernah memberi seseorang yang belum masuk Islam, ada domba yang berada di antara dua gunung, sampai akhirnya dia pulang ke kaumnya lalu mengatakan, "Hai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita miskin." Bahkan Nabi SAW mengajarkan para istri beliau, di antaranya beliau berkata kepada Aisyah pada saat sudah menyembelih seekor domba, lalu beliau bertanya waktu sudah disuruh bagi-bagikan, kata Nabi SAW, "Bagilah." Maka Nabi SAW balik setelah itu bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa darinya hai Aisyah? Qalat, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa lagi ya Rasulullah kecuali bagian lengannya saja, dan itu pun saya siapkan untuk anda. Maka kata Nabi SAW, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Ketahuilah bahwasanya tersisa semuanya, justru yang tertinggal hanyalah lengannya saja atau pundaknya saja. Artinya yang sudah kamu sedekahkan, justru itu yang terbaik yang kita panen pahalanya pada hari kiamat, dan itu yang kekal, sementara yang tertinggal kita makan akan habis dengan itu.